teman-teman, balik lagi bersama aku Fajar di channel Fajwin. Di video kali ini aku bakal ngelanjutin pembahasan mengenai soal UTUL UGM atau ujian tulis Universitas masuk Universitas Gadjah Mada ya. Nah, sekarang kita udah masuk ke soal nomor 3. Aku bacakan dulu ya. Jika A kurang dari X kurang dari B atau X ada di antara A dan B adalah solusi pertidaksamaan 1 plus 2 pangkat X plus sekian-sekian harus lebih besar dari 2 dengan X-nya tidak boleh 1, maka A ditambah B adalah oke. Pertama yang harus teman-teman tahu, kalau ada satu barisan atau deret seperti ini, ada dua yang harus diperhatikan, yaitu deret yang konvergen dan divergen. Mungkin kita gak akan membahas yang divergen ya. Kenapa? Karena untuk X berapapun ini dia akan memenuhi teman-teman ya. Ya karena divergen itu ketika satu nilai deret dia tidak diketahui atau dia menuju tak hingga ya. Jadi misalkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah sekian. Kita kan nggak bisa mengetahui nih nilainya itu dia akan menuju kemana. Nah, karena ketidaktahuan ini, maka ini merupakan deret yang divergen. Sedangkan deret yang konvergen itu adalah deret yang ketika deretnya akan mencapai satu nilai tertentu. Misalkan 1 tambah 1/2 tambah 1/4 tambah 1/8. Lihat, dia akan semakin mengecil dari 1, 0,5, 0,25, 0,165 kalau nggak salah, sampai dia akan menuju satu titik 0 gitu. Dia akan menuju ke 0. Nah, maka dia barisannya konvergen, tapi ingat, dia belum tentu konvergen secara series ya, secara deret. Tapi kira-kira seperti inilah untuk barisan yang konvergen. Tapi untuk deret yang konvergen itu lain lagi. Ada pembahasan khusus ya. Tapi untuk kali ini mungkin aku bakal ngebahas deret konvergen yang syaratnya itu adalah rasionya ada di antara -1 dan 1 gitu ya. Jadi deret ini adalah deret konvergen. Kenapa? Ya alasannya karena ini rasionya ada di antara -1 dan 1. Coba aja, rasio kan berarti perbandingan atau pembagian suku ke N dibagi suku ke sebelumnya ya, N-1. Berarti 1/2 dibagi 1. Ya 1/2. Sedangkan 1/2 itu ada di antara nilai -1 dan 1. Maka termasuk. Karena itu dia merupakan deret yang konvergen. Kalau sudah diidentifikasi deret tersebut konvergen, maka kita bisa menggunakan jumlah deret tak hingga. Rumusnya adalah A/1 dikurangi R. Dengan R tadi, dia ada di antara -1 dan 1 ya. Oke, sekarang kita identifikasikan aja dulu kalau X di sini atau barisan di sini adalah barisan yang konvergen. Oke, kita tuliskan aja deretnya 1 tambah 2 pangkat X tambah 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat 3X dan seterusnya. Lebih besar dari 2. Nah, teman-teman, di sini kita akan menggunakan deret konvergen yang tadi ya. Kita asumsikan aja konvergen ya. Maka A-nya adalah 1, berarti R-nya adalah pembagian antara 2 pangkat X dibagi dengan 1. Berarti 2 pangkat X per 1 sama dengan 2 pangkat X.
Nah, kita asumsikan 2 pangkat X ini ada di antara min 1 dan 1 ya, karena rasionya harus ada di antara itu. Maka ketika kita menggunakan rumus jumlah tak hingga, ini akan sama dengan A-nya adalah 1 per 1 dikurangi R-nya adalah 2 pangkat X. Nah, ini penjumlahannya ya, katanya harus lebih besar dari 2. Ini berdasarkan soalnya ya. Harus lebih besar dari 2. Nah, kita misalkan 2 pangkat X-nya adalah M ya. Maka barisannya, ketidaksamaannya akan berbentuk 1 dikurangi M ya harusnya. Nah, ini harus 1 dikurangi M lebih besar dari 2. Terus, kita asumsikan kalau 1 dikurangi M itu positif. Ya, jangan di sini, takutnya bingung. Lihat, nah di kanan aja. Share space. Nah, tadi kan 1 dikurangi M lebih besar dari 2. Lebih besar dari 2 ya. Kemungkinan pertama kalau 1 dikurangi M-nya positif, maka ketika kita kalikan kedua ruas dengan 1 kurang M, yang ini 1 kurang M-nya hilang, sisa 1, yang kanan itu adalah 2 dikali 1 kurang M. Karena ingat dia positif, dia nggak akan berubah ya. Selanjutnya ini 1 lebih besar dari 2 dikurangi 2M. M-nya kita pindahin ke kiri, jadinya 2M lebih besar dari 2 dikurangi 1, 1. Jadi M-nya adalah 1 per 2, lebih besar dari 1 per 2. Kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, yaitu M-nya adalah 2 pangkat X. Ini adalah 2 pangkat X, lebih besar dari setengah. Kita ubah ke logaritma untuk menemukan X-nya. Jadinya 2 log setengah. Ingat kalau misalkan di sininya, di sebelah kanannya adalah nilainya ada di antara min 1 dan 1, maka tandanya berubah ya. Dari yang tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Begitupun sebaliknya. Ini kita balik lagi ke kiriin X-nya supaya lebih lihat ya, lebih jelas lihatnya. Ini lebih besar dari 2 log setengah. Ingat setengah itu adalah 2 pangkat min 1 ya. Jadi kan kalau dalam pangkat atau eksponen, 2 pangkat min A berarti adalah 1 per 2 pangkat A. Ya, kayak gitu ya. Jadi nanti ini adalah X lebih besar dari 2 log 2 pangkat min 1. Nah, berdasarkan sifat dari logaritma, pangkat dari 2 yang di sini itu dia akan turun ke sini ya. Jadi X lebih besar dari min 1 dikali 2 log 2 ya. Sedangkan 2 log 2 adalah 1. Jadi min 1 kali 1 adalah min 1. Jadi yang pertama dapat nih kalau solusinya adalah X lebih besar dari min 1. Tapi ingat, ini adalah solusi untuk kondisi tadi positif ya kasusnya. Yang mana tadi? Nah ini ya. 1 kurangi M lebih besar dari 0. Kita pindahin satunya. Lebih besar dari min 1. Kita kali dengan min 1. Nah berarti 2 pangkat X harus kurang dari 1. Ingat ya ini ya 2 pangkat X. Nah terus kita pakai logaritma 2 log 1. Nah ini nggak merubah ya tandanya karena ada di 1 nih. Nggak di antara min 1 dan 1. Maka ini X. Jadi kita balik lagi. X lebih besar dari 2 log 1 itu adalah 2 pangkat 0 ya. 0-nya pindah ke bawah berarti X-nya adalah 0 ya. Nah ternyata solusinya adalah X lebih besar dari 0 dan X kurang dari lebih besar dari min 1. Kita buat satu garis bilangan. Ini min 1, ini 0. Yang pertama syaratnya ini ya. Lebih besar dari 0 berarti ke kanan. Kalau lebih besar dari min 1 ke kanan juga. Nah, ingat dicari irisannya teman-teman ya.
Berarti yang terkena kalau kita ambil kesimpulan yang di sini, maka garis yang sebelah sini dia nggak akan mengenai daerah di sebelah sini, tapi ya di sekitar sini. Kalau kita mengambil kesimpulan yang di sini. Tapi kalau kita ngambil kesimpulan yang di sini, maka teman-teman tepat ya. Karena wilayah ini dia dilewati oleh garis yang sebelah sini dan dilewati oleh garis yang sebelah sini. Kenapa? Karena ketika kita perpanjang, nah dia akan melewati yang sebelah sini juga. Nah, maka jawaban solusinya adalah X lebih besar dari 0. Ini baru pertama nih ya. Nah, sekarang oke. Kita baru kasus yang pertama ya. Tapi kita identifikasi dulu. Kalau X lebih besar dari 0, misalkan aja X-nya 2 ya, maka kan barisannya akan menjadi 1 ditambah 2 pangkat X. X-nya 2 ya tadi ya. 2 ditambah 2 pangkat 4. Dan seterusnya, ini kita nggak tahu nih. Dia pokoknya akan menuju ke tahingga. Ini akan divergen ya. Nah, maka ini sebenarnya sesuatu yang benar sebenarnya, tapi nggak ada di antara batas yang ditanyakan ini, yang diketahui ya. Nah, ini nggak ada di antara ini. Maka bukan itu solusi yang kita pengen. Berarti yang satu lagi dong. Nah, kemungkinan ya. Berarti untuk kasus yang kedua adalah 1 kurang M harus kurang dari 0. Berarti nanti M-nya adalah kurang dari min 1, M-nya harus lebih besar dari 1 ya. 2 pangkat X, M-nya. Berarti ini 2 log berapa? 2 log 1 ya. Lebih besar dari X, maka X-nya harus kurang dari 0. Oke? Ini syarat pertama. Syarat yang kedua adalah tadi 1 dikurangi 1 kurangi M ya, harus lebih besar dari 2. Karena 1 kurang M-nya negatif, ketika kita kalikan kedua ruas, maka dia akan merubah tanda yang ini. Jadinya 1 kurang dari 2 dikali 1 kurang M. 1 kurang dari 2 dikurangi 2M. 2M-nya pindah. 1-nya pindah ke kanan. 1 M-nya harus kurang dari 1/2. Nah, maka kita ubah lagi 2 pangkat X kurang dari 1/2 pakai logaritma 1/2 kurang dari, ini karena dia di antara itu ya, di antara min 1 dan 1 setengah itu, maka akan merubah tanda X. Ketika kita balik lagi, bentar. Sorry, kayaknya salah pemahaman deh. Yang merubah itu adalah yang sebelah sininya, teman-teman ya. Oke, maaf ya, ini salah kayaknya. Jadi, ketika ada sebuah pertidaksamaan yang seperti ini, maka ketika kita mencari X-nya dan melogaritmakannya, maka untuk nilai yang di sininya, kalau di antara min 1 dan 1, maka pertidaksamaannya akan berubah. Karena nilainya tidak di antara min 1 dan 1, ya ini kan lebih dari 1 ya, maka dia gak akan merubah. Oh iya ya, aku agak lupa sebenarnya. Jadi X ini harus lebih besar dari 2 log 2 pangkat min 1. Ini berapa? 2 log 2 pangkat min 1 berarti ya. Misalnya pindah min 1 doang berarti ya. Nah, berarti solusinya adalah ada di antara min 1 dan berapa tadi? 0 ya. Kita buat satu garis bilangan. Yang pertama min 1, yang kedua 0. Untuk yang 0, X-nya kurang dari 0. Berarti ke kiri ya. Sini. Yang kedua, X-nya lebih besar dari min 1, berarti ke kanan. Ya, berarti di sini pertemuannya. Nah, maka solusinya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 0. Berarti ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Sehingga A tambah B
sama dengan min 1 tambah 0 sama dengan min 1. Jadi jawabannya adalah min 1 ya. Ada gak? Oke, ada ya. Oke, itu untuk jawabannya. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kalian komentar. Cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.